Oke, diketahui ada 3 titik. Titik A dengan koordinat 11, titik B dengan koordinat 33, dan C dengan koordinat 25. Jadi disuruh menentukan ini. Yang poin A adalah titik R. Terletak pada segmen AC dengan perbandingan AR banding AC 1:3. Terus yang poin B disuruh menghitung luas segitiga ABC. Terus yang poin C, menentukan titik pusat lingkaran luar segitiga ABC. Dan poin D adalah jika D pada sisi BC sehingga AD adalah garis berat dari A, tentukan AD. Kita mulai dari poin A. Di poin A itu kan ada titik R pada segmen AC, sehingga perbandingan AR banding AC 1:3. Nah, kita disuruh mencari koordinat dari titik R. Nah, biasanya kalau kita pakai rumus perbandingan itu kan yang disediakan patokan itu semua pokoknya pakai titik yang tengah. Nah, sekarang di tengah ini R nih. Jadi kita ubah dulu perbandingannya menjadi AR banding RC. Ini jadi R1, ini jadi R2 gitu ya. AR banding RC. Tapi yang kita ketahui kan cuma AR sama AC, berarti kita tinggal ubah nanti. AR tetap AR terus dibanding AC kurang AR. Nah, jadi RC ini sama dengan AC dikurang AR. Ini udah sangat-sangat jelas ya. Perbandingannya 1 dibanding 3 kurang 1, itu 1:2. Nah, kalau sudah kita dapatkan, baru kita masukkan ke rumus perbandingan untuk mencari koordinat titik yang di antara dua titik. Rumus X itu kan R1 kali X2 ditambah R2 kali X1 dibagi R1 tambah R2. R1 nya 1 ya, ini R2 2. Oke, R1 1 kali X2. X2 itu X yang ada di C ini. Itu 2. 1 kali 2 ditambah R2. Itu 2 kali X1 itu 1 bagi 3. 2 tambah 2 4. Jadi X nya 4/3. Sekarang untuk poin Y, untuk kita mencari koordinat Y nya adalah seperti tadi, itu sama tinggal ganti aja. Y nya kita ganti X ya. Di R1 kali Y2 tambah R2 kali Y1 dibagi R1 tambah R2. Ya, ini R1 nya 1, Y2 nya ini 5 tambah 2 kali 1 dibagi 3. 5 tambah 2 7. Jadi untuk Y 7/3. Sehingga didapati koordinat untuk titik R adalah 4/3 7/3. Oke, sampai sini paham atau ada ditanyakan silahkan. Untuk poin A ini. Untuk kita bisa lanjut ke poin B. Ini yang mudah sih kalau untuk perbandingan. Kita lanjut ke poin B. Tadi suruh menghitung luas segitiga ABC. Kita harus dikasih titik koordinat tadi untuk masing-masing ya. A11, B33, C25. Nah, rumus luas segitiga itu kan setengah dikali determinan matriks. Kita susun ya, ini X1, X2, X3, terus kolom keduanya Y1, Y2, Y3, dan kolom ketiga itu kita isi angka 1 semua. Itu cara untuk menyusun matriksnya. X1 itu 1, X2 3, X3 2. Sekarang Y1 nya 1, Y2 itu 3,
ini 35. Ini pokoknya satu semua yang paling kanan. Menghitung determinan matriks buat kita, yang kolom 1 sama kolom 2 kita tambahkan lagi di sini agar kita bisa mengalihkan secara miring. Itu setengah dikali 1 kali 3 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 2 tambah 1 kali 3 kali 5, terus dikurangi 1 kali 3 kali 2, 1 kali 1 kali 5, 1 kali 3 kali 1 sama dengan setengah. 3 tambah 2 tambah 15 kurang 6 kurang 5 kurang 3, setengah kali 6 kurang 3. Jadi luas segitiga ABC ini sama dengan 3 satuan. Oke, di sini paham atau ditanyakan silahkan. Untuk poin B, ya mungkin ini juga masih mudah sih untuk luas segitiga. Kita gunakan determinan matriks. Oke, kita bisa langsung ke poin C. Nah, poin C ini yang memang agak rumit nih. Kita disuruh menentukan titik pusat lingkaran luar segitiga. Nah, titik pusat lingkaran luar segitiga itu adalah titik potong dari garis-garis sumbunya. Kita bikin garis sumbu, dia motong di satu titik, itu menjadi titik pusat lingkaran luar. Ya mungkin kita emang dulu waktu semester 1 geodet kelas C emang nggak diajari tentang ini sih. Ini beda dengan kelas A. Kalau kelas A mereka diajari memang tentang lingkaran luar segitiga. Ya, untuk menentukan pusatnya itu ya kita membuat garis sumbu, nanti dia berpotongan pada satu titik dari titik ini, titik pusat lingkaran luar. Nah, garis sumbu itu garis yang membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang. Ini jadi kalau kita naruh titik ini ya, terus dia juga tegak lurus dengan sisi tersebut. Misalnya di AB, terus tengah-tengahnya ini ya, titik F, terus BC ini kita taruh titik D di tengahnya, sama AC kita taruh titik E di tengahnya. Ya, dia membagi 2 sama panjang, terus dia tegak lurus. Itu garis sumbu. Dan nanti dia akan berpotong di satu titik. Nah, untuk menentukan koordinat dari titik potong ini, kita tentunya menggunakan persamaan garis lurus nanti ya. Kita cukup membuat 2 garis saja ya, meskipun ini garis ada 3, tapi dengan kita mendapati 2 garis itu kita sudah cukup untuk mendapati titik potong. Nanti garis ketiga dia pasti juga berpotongan juga di sini. Jadi yang perlu kita ketahui adalah apa? Sisi-sisi segitiga ini tali busur lingkaran, sedangkan garis sumbu itu apotema. Kan sifat apotema itu kan membagi tali busur menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus. Oke, ini koordinat tadi 11, A1, B 33, C 25. Terus misalkan titik D itu titik tengah sisi BC. Sekarang kita tentukan koordinatnya. Untuk titik tengah yang benar-benar pas di tengah-tengah dari satu segmen garis, itu kita cukup tambahkan untuk masing-masing ya, X sama Y nya kita tambahkan terus dibagi 2. Jadi kayak ini BC ya, X nya 3, yang C ini X nya 2, kita tambahkan terus dibagi 2. Ini Y nya 3, ini Y nya 5, kita tambah 5 bagi 2. Kita memperoleh koordinat titik D adalah 5/2,4. Sekarang kita coba mencari koordinat yang lain, misalnya titik F ini yang membagi 2.
AB ya, titik tengah AB. Nah koordinat dari F adalah ya caranya sama tadi ya, kita tambahkan untuk masing-masing ya X sama Y nya, terus kita bagi 2, 1 tambah 3 bagi 2, 1 tambah 3 dibagi 2, diperoleh koordinatnya 2, 2. Nah untuk mencari persamaan garis sumbu itu kan kita sebenarnya sedang mencari persamaan garis yang tegak lurus dengan sisi segitiga ya, tegak lurus ya. Nah dua garis yang saling tegak lurus itu hasil kali gradiennya tuh min 1. Yang pertama yang udah kita cari kan, kita cari dulu gradien untuk sisi segitiga ini. Baru nanti kalau udah ketemu kita bisa mencari gradien garis sumbunya. Ini garis sisi segitiga dulu yang kita cari ya. Kita cari gradien sisi AB itu, terus gradien Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1, 3 kurang 1 dibagi 3 kurang 1, 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, karena dia tegak lurus ya, berarti gradien F adalah gradien garis sumbu yang melalui titik F ini adalah min 1 dibagi gradiennya AB tadi, min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Sekarang untuk sisi BC, nah sisi BC ini dia gradiennya sama tadi ya, Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1, 5 kurang 3 dibagi 2 kurang 3 sama dengan 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. Nah tegak lurus nanti gradien garis sumbu yang melalui titik D ini di min 1 dibagi gradien sisi BC, 1 bagi min 2 sama dengan setengah. Nah kalau sudah, kita susun persamaan garis lurusnya masing-masing. Sekarang persamaan garis lurus melalui F tegak lurus dengan AB. Tadi kan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah untuk titik F ini tadi koordinatnya adalah 22, gradiennya min 1. Jadi dia menjadi Y kurang 2 sama dengan min 1 dikali X kurang 2. Jadi kita kalikan sebar ya, Y kurang 2 sama dengan min X tambah 2, pindah ruas, min X jadi plus X ya, min 2 jadi tambah 2, X tambah Y sama 2 tambah 2, X tambah Y sama dengan 4. Kita dapat persamaan 1. Nah, kita mencoba membuat persamaan garis lurus melalui D ke lurus BC. Nah BC ini kan X1 bisa jadi kan dia ada titik D ini koordinatnya 5/2 sama 4, gradiennya setengah. Persamaan garis lurus adalah Y kurang 4 sama dengan setengah dalam kurung X kurang 5/2. Y kurang 4 sama dengan setengah X kurang 5/4. Kita sebarkan, pindah ruas ini jadi min setengah X tambah Y sama dengan min 5/4 ditambah 4, min setengah X tak XY tambah min setengah X tambah Y sama dengan 11/4. Oke, nah ini dia ada pecahan ini utuh ya. Kalau kita samakan penyebutnya kan dia jadi 16/4. Di min 5 tambah 16 ya 11. Oke, kita dapat dua persamaan. Kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi. Kita susun dulu. X tambah Y sama dengan 4, min setengah X tambah Y sama dengan 11/4. Nah, kebetulan kita lihat dia sama-sama plus Y, sehingga bisa langsung kita hilangkan. Dengan kita kurangi langsung hilang dia.
Y nya hilang, terus X kurangi setengah X, X kurangi min setengah X. Nah kalau begini kan dia berarti sama aja X ditambah setengah X, 1 tambah setengah 3/2 di 3/2 X. 4 dikurangi 11/4, 16/4 kurangi 11/4 berarti 5/4. Kita pindah ruas, X sama dengan 5/4 dikali ini 3/2 kita balik ya karena dia pindah ruas, jadi 2/3. Terus coret 1, ini 2, 5 dibagi 2 kali 3 kali 5/6. Nah X sama dengan 5/6 ini disubstitusikan ke persamaan 1. X tambah Y sama dengan 4. 5/6 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 kurang 5/6. Y sama dengan, kita sama penyebut ya 24/6. 24 kurangi 5, 19. Y sama dengan 19/6. Di sini kita sudah memperoleh titik pusat lingkaran luar segitiga ABC adalah 5/6, 19/6. Ini tadi titiknya. Untuk poin C ini gimana? Paham atau belum? Memang kelihatan rumit memang untuk poin C. Kita juga belum pelajari ini dulu di semester 1. Menurut kelas 11 mereka udah pelajari tentang lingkaran luar segitiga. Ya, mungkin gak ada pertanyaan, jadi kita bisa lanjut nih ke poin D terakhir. AD garis berat segitiga ABC. Itu berarti kan D itu titik tengah sisi BC. Jadi kita udah nemuin ya titik tengahnya adalah 5/2 sama 4. Oke. Terus kita suruh nyari panjang garis berat AD. Jadi kita mencari jarak antara dua titik. Jadi koordinatnya A ini 1, 1, D itu 5/2, 4. Dan rumusnya adalah jarak antara dua titik itu akar dari kuadrat selisih X tambah kuadrat selisih Y. Ini memang kayak rumus Pythagoras gitu. Ini 5/2 kurangi 1 kuadrat ditambah 4 kurang 1 kuadrat dengan akar 5/2 kurangi 1, jadi 3/2. 3/2 kuadrat tambah 3 kuadrat dengan 9/4 tambah 9 dengan akar 45/4. Nah ini kita bisa mengeluarkan ini 4 ya, jadi 2, 45 itu dia 9 kali 5, sebenarnya bisa kita keluarin jadi 3 dia akar 9. Biasanya adalah AD sama dengan 3/2 akar 5. Sampai di sini paham atau ada pertanyaan? Oke, nggak ada juga ya. Terakhir kita ke yang jajar genjang. Diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat A itu 1 min 1, B 5, 4, D itu min 3,1. Kita disuruh mencari koordinat titik C. Ingat ya, jajar genjang itu kan sisi yang berhadapan itu sejajar dan juga sama panjang. Agar dia sejajar dan sama panjang juga, kita harus semacam memindahkan titiknya, Pak. Kalau dari A ke D ini, koordinat kita pindahkan ke sini, kita kayak menggesernya ke sini, dia masih sejajar.
Dari itu kita bisa mencari koordinat titik C itu ya, berarti untuk X nya itu XD tambah XB kurang XA dengan min 3 tambah 5 dikurang 1 sama dengan 1. Kita juga mencari koordinat Y untuk titik C. Y sama dengan YD ditambah YB kurang XA. YD itu satu tambah YB itu 4 kurang XA nya min 1, hasilnya 6. Jadi koordinat titik C adalah 1,6. Kita sudah dapat koordinat. Sekarang kita menghitung luas dasar genjang ABCD. Nah, perlu diketahui bahwa suatu jajar genjang dengan menarik salah satu diagonal, kita akan membagi jajar kita menjadi dua bagian, menjadi dua segitiga yang kongruen. Nah, kongruen berarti kan dia luasnya sama. Kalau luasnya sama, kita cukup kalikan 2 berarti ya, sehingga luas jajar genjang itu 2 kali luas segitiga. Sekarang kita hitung luasnya segitiga ABCD ini dengan 2 kali segitiga ABD. Sebenarnya kita terserah sih untuk ini titiknya mau ABD, mau ABC, misalnya lagi BCD, ADC. Kita pilih 3 titik sembarang gitu ya. Dari 4 titik ini kita pilih 3 untuk kita jadikan segitiganya. Terus itu luasnya dikali 2. Nah, seperti tadi kan kalau yang segitiga dia ada setengahnya. Tapi dalam jajar genjang, nah dia dikali 2 berarti kan setengahnya hilang ya. Kita cukup hitung determinan matriks ini. Kita susun ya, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, 1, 1, 1. 2 kolom ini kita pindahkan ke sini, kita salin ke sini, kita tambahin biar bisa dikalikan secara miring. Luasnya adalah 1 kali 4 kali 1 ditambah min 1 kali 1 kali min 3 tambah 1 kali 5 kali 1. Oke, terus kita gantian yang dikurangi ya. Kurangi 1 kali 4 kali min 3, kurangi lagi dengan 1 kali 1 kali 1, kurangi min 1 kali 5 kali 1. Kita hitung ya, 4 tambah 3 tambah 5 tambah 12 kurang 1 tambah 5 dengan 28. Jadi luas jajar genjang ABCD adalah 28 satuan. Oke, sampai di sini paham atau ditanyakan? Oke ya, ini tidak ada pertanyaan. Tanya. Apa? XD sama dengan XD plus XB min XA itu caranya gimana ya mas? Ini toh, ini sebenarnya kita tuh sedang semacam apa ya, memindahkan posisi relatif titik D terhadap A. Kita pindahin ke B. Di C itu dia kayak semacam memindahkan posisi relatifnya D ke A. Agar dia itu bisa sejajar dan juga sama panjang. Dia ini sejajar, panjangnya sama, ini juga. Itu kita sebenarnya harus memindahkan posisi relatifnya. Di koordinatnya D dikurangi koordinatnya A, terus ditambah sama koordinatnya B, itu nanti akan menjadi koordinatnya C. Itu semacam memindahkan.
sebenarnya D kurang A tambah B. Mungkin kadang emang agak tukar-tukar juga tempatnya, tapi gak apa sih karena dia gak ngaruh hasilnya, cuma tambah. Sebenarnya kita ini dulu ya, koordinatnya D dikurang koordinatnya A ditambah koordinat B gitu, baik X nya maupun Y nya. Ini memang sejar genjang itu sejajar dan sama panjang, posisi relatifnya juga kita buat sama. Mana untuk ini sudah paham atau belum? Oke mas, paham, makasih mas. Oke, ada lagi mau bertanya? Oh, tidak ada nih, pada ngantuk nih ya, karena emang dari tadi kan udah sibuk semua mungkin ya. Oke ya, mungkin sudah tidak ada dan kita stop record dulu. Recording stop.